Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasadan khairal umam hatta yakunu yawmal qiyamati syuhada'a ala sairil umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'ina ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayang, rahmah, hidayah serta taufik kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutinan kita untuk selalu menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang diharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan memberikan rasa cinta kita kepada Nabi dan dibalas cinta oleh Nabi kepada kita. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dengan asbab kecintaan Nabi kepada kita, Allah berikan kita keridhaan di dunia dan di akhirat nanti yang telah bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang salih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dan insya Allah sebentar lagi kajian kita yaitu Maulid Al-Barzanji akan segera selesai, dan insya Allah mudah-mudahan kita masih tetap bisa melanjutkan kajian Maulid berikutnya, dan insya Allah untuk kedepannya kita harus lebih memperhatikan, lebih lebih khusyuk, ya, lebih mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilahnya yang kerennya itu ma'rifatul Rasul, ngerti, faham tentang baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan semakin mengenal akan semakin cinta. Semakin cinta maka namanya orang senang, apa-apa yang dipakai orang yang dia cintai akan diikutin. Apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang dia cintai, dia ngikutin. Sehingga sholatnya pun nggak sholat semau gue, ya, wudhunya nggak wudhu semau gue aja, tapi ngikutin wudhunya Rasulullah, mengikuti sholatnya Rasulullah, ya. Jadi karena cinta maka akan selalu mempelajari, yang memahami bagaimana yang dilakukan oleh orang yang dia cintai. Nah, dan baginda Nabi disebutkan di sini beberapa pertemuan yang telah lalu tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada diri sendiri Nabi yang selalu bersih, ya, selalu sehat, atau kepada istri beliau, istri-istri beliau, keluarga beliau, bagaimana care-nya, ya, apalagi kepada masyarakat khususnya fakir, miskin, janda-janda yang miskin, ya. Maka disitulah kita mencontoh, ikut mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama membaca sholawat. Sebelumnya perlu, seandainya kita membaca sholawat, maka berusahalah untuk menggetarkan makna sholawat yang kita baca. Agar apa? Agar lebih baik sholawatnya,
Jadi hudurul qalbi, hati kita hadir ketika kita baca sholawat. Kita sedang hadir di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita tidak bisa melihat, ya, tapi kita hadirkan jiwa kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sholat ini sholat yang merupakan hadiah yang terbaik untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil sahabah, ya Rabbi warḍa 'anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi shana binurin, ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahada, ya Rabbi hidna bis sa'ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi waghfi kulla mu'dhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini bapak-bapak masih ingat artinya enggak? Masih ingat? Coba saya pengen tahu. Kita tes ya Pak ya.
Ya Rabbi salli ala Muhammad, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, mohon kiranya Engkau berikan sholawat ala Muhammad, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita niatkan baca sholawat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mensucikan jiwa kita ya dengan rahmah agungnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, maka insya Allah doa kita menjadikan kita semakin hari semakin baik hati kita ya. Nah, niat mudah-mudahan sebagai perantara kita mendapatkan keberkahan ya dalam segala urusan kita. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sholli, semoga Engkau berkenan berikan sholawat alaihi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallim, dan semoga Engkau memberikan salam. Ya. Kalau sholawat maknanya adalah rahmah al-maqrunatu bit-ta'zim, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah ya. Rahmah ini maknanya pemberian nikmat-nikmat ya. Ya ma'at ta'zim. Ta'zim ini artinya rahmah Allah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah yang menjadikan Nabi semakin jadi agung, semakin mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita mohon seperti itu. Walaupun sholawat maknanya rahmah, tetapi tidak pantas dan tidak sopan, nggak boleh kita baca Allahummarham Muhammad, nggak boleh. Ya Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Beda rahmah dengan sholawat. Sholawat itu sempurna, ya, semakin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wasallim, dan semoga Engkau ya Rabbi memberikan salam. Apa itu salam? Ada yang tahu apa artinya salam? Keselamatan. Nah, kita mendoakan orang lain biar selamat, maka Allah selamatkan orang yang mendoakan juga. Ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan baik sama seseorang, ya Allah mudah-mudahan dia cepat sembuh, maka Allah perintahkan dua malaikat mengaminkan doa kita. Ya, untukmu juga sama. Jadi nggak rugi mendoakan kebaikan untuk orang lain. Maka makna salam untuk baginda Nabi bukan hanya selamat, tapi maknanya tahiyyah. Apa? Tahiyyah. Semoga Engkau ya Rabb memberikan tahiyyah. Tahiyyah itu artinya apa? Penghormatan. Bapak-bapak suka sholat tahiyatul masjid enggak? Biasanya kan kejadiannya cuma di Jumat doang. Sholat tahiyatul masjid biasanya sholat di waktu hari Jumat, udah mau Jumatan. Itu pun kalau nggak telat. Insyaallah. Jadi apa tahiyatul masjid artinya? Menghormati masjid. Menghormati masjid artinya juga menghormati zat yang menciptakan masjid itu. Ya. Ya walaupun perantaranya tukang-tukang, tapi hakikatnya yang membuat masjid adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah menciptakan langit-langit tempat sujudnya para malaikat, ya, maka Allah juga menciptakan masjid tempat sujudnya manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti wasallim, semoga Engkau ya Allah memberikan selamat dan penghormatan. Yang penghormatan ini enggak tanggung-tanggung, yaitu tahiyyah allati balaghat ad-darajatal quswa. Kita mohon semoga Allah memberikan salam dan hormat kepada Nabi SAW yang sampai penghormatan ini sampai derajat yang paling tinggi. Nah, ini doa kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kita disuruh wasallimu taslima. Ya Rabbi balighul wasilah. Ayo, ada ingat artinya enggak? Ngajang, apa artinya? Iya. Ya Rabbi wahai Tuhanku, balligh, sampaikanlah ya Rabbi kepada Nabi al-wasilah, sampaikan kepada Nabi al-wasilah, maqamul wasilah. Kita mohon semoga Allah memberikan kepada Nabi, menyampaikan kepada Nabi maqamul wasilah,
Makom yang tertinggi di akhirat nanti makom wasilah antara Allah Subhanahu wa taala dan para makhluk. Apa di antaranya makom wasilah tersebut? Yaitu di antaranya makom syafaatul uzma, di mana malaikat, manusia semua bingung. Ini mau urusnya bagaimana di padang mahsyar. Maka ada syafaatul uzma sehingga dipuji oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makom wasilah dengan perantaraan kemuliaan keluhuran Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia, ya, jin, semuanya segera mendapatkan proses di padang mahsyar, enggak lama-lama. Ya Rabbi khussahu bil fadilah, ya Rabbi wa Tuhanku, khussahu, berilah keistimewaan khusus ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil fadilah, dengan keutamaan, ya, dengan kemuliaan. Fadula artinya sesuatu yang lebih dari orang lain. Berarti kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, ya, keutamaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi doanya baik. Yang terakhir, ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Allah, berilah keridhaan. Irda, ya, 'anis sahabah, berilah keridhaan kepada para sahabat. Sahabatnya siapa? Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, warda, dan berilah keridhaan 'anis sulalah, kepada keturunan, ya, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi diserupakan seperti rantai. Ya, jadi kita berdoa untuk Nabi, sahabat dan keluarga Nabi. Ini saja mungkin sementara, kita mengulang kembali, barangkali banyak yang lupa. Agar apa? Agar ketika kita baca, kita paham artinya, maka baca salawat ini sampai ke hati kita, Pak. Ya, bukan hanya bibirnya ya. Baca salawat, hati kita ikut memahami artinya. Maka insya Allah itu lebih sempurna, lebih baik salawatnya. Sallu ala nabi. Ya Rabbi salli alaihi. Addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa yarkabul, sampai mana? Wa yamshiya. Oke, kita ulang dari wala yahabu. Wala yahabul muluka wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yarda liridah. Wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khallu dhahri lil malaikatir ruhaniyah. Wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baghlata wa himaran ba'dul muluki ilayhi ahda. Wa ya'sibu ala batnihi al-hajara min al-ju'i wa qad utiya mafatih al-khazainil ardiyah. Baik. Wala yahabu, baginda Nabi, la yahabu, dan beliau baginda Nabi tidak pernah takut, ya, tidak pernah takut al-muluka, kepada para raja, nggak takut sama sekali. Ya, yang baginda Nabi takutkan Malikul Muluk. Siapa itu? Raja, segala raja di dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah raja dunia akhirat, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Malikul Muluk. Wa yaghdabu, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan murka, akan marah, lillah, hanya karena Allah.
Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah marah kecuali marahnya karena Allah. Maka bapak-bapak kalau pengen marah dilatih Pak ya, ngelatih. Ini marahnya karena siapa? Karena kucing yang ngambil potongan Kentucky kita hajar habis-habisan. Apa karena Allah? Ya, harus karena Allah ya. Jadi marah karena Allah, marah pada diri sendiri yang kurang bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah. Habis sholat kita marahin nafsu kita. Nafsu, wahai hawa nafsuku, engkau menghadap Allah Malikul Muluk, Raja segala raja, yang menciptakanmu, yang menciptakan bumi dan langit, menciptakan segalanya, yang menyediakan siksa atas dosamu, menyediakan pahala atas amal ibadahmu. Emang kamu nggak takut? Nah, tuh kita ngomong sama diri sendiri. Kali-kali gitu Pak. Itu namanya kita melatih jiwa kita agar menjadi jiwa yang terbiasa mendengarkan nasihat. Ya, nasihat dari saya, dari kita, ya, itu memang membantu Anda. Tapi nasihat itu akan masuk ke kalbu Bapak semua. Nah, di kalbu itulah ada hawa nafsu. Silakan nasihat ini Anda sampaikan kepada hawa nafsu. Ya, gitu Pak ya. Nah, maka penting sekali kita selalu muhasabah. Itu ya. Nanti kalau udah dibilangin mulai cakep, alhamdulillah. Dibilangin ngayel, sholatnya masih belum bisa khusyuk, ya minimal memahami artinya. Ya, kita marahin nafsu kita, nggak apa-apa. Kita marahin. Kamu udah dapat makan, dapat macam-macam, kok kamu nggak mau bener-bener dalam sholatnya nggak beres, marahin nafsu kita. Itu berarti marah karena Allah. Ya, baca Qur'annya udah dibilangin, wahai diriku, kamu baca Qur'an yang tartil, nggak usah buru-buru. Ya, karena target Yasin 3 kali, bacanya nggak ada tajwidnya, gunnahnya hilang semua. Ya. Jadi tolong sampaikan diri ya. Jadi kita nasihati diri kita sebelum menasihati orang lain. Kita nasihati diri kita. Insya Allah lebih manfaat. Allahumma amin. Wa yarda li ridha. Dan baginda Nabi pun sallallahu alaihi wasallam hanya ridha li ridahu, karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada ketaatan, maka Nabi juga ridha kepada ketaatan. Allah murka kepada maksiat, maka Nabi pun murka kepada kemaksiatan. Gitu ya. Baik. Wa yamshi khalfa ashabihi, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi, berjalan. Nabi berjalan, tapi nggak selamanya, umumnya, seringnya. Ya, Nabi juga berjalan, nggak terbang Pak, berjalan. Dan terus waktu Mi'raj terbang apa enggak Pak? Nggak terbang, berdiri beliau, lewat tangga, pakai tangga dulu. Ya. Ada liftnya. Nah, Nabi itu berjalan khalfa ashabihi, umumnya, khalifnya di belakang para sahabatnya. Ya, jadi apa namanya? Nabi ini senang dan ada alasannya beliau berjalan di belakang para sahabat. Alasan adalah tawadhu'an li rabbih wa ta'liman li ashabihi. Alasan Nabi adalah tawadhu', karena tawadhu, rendah hati, nggak sombong. Tidak harus di depan kapal jalan. Ini jalan rombongan, mau pengajian nih, mau kemana, nggak harus di depan. Di belakang juga nggak apa-apa. Tawadhu. Tapi jangan tawadhu semua Pak. Jangan di belakang semua, nanti nggak jalan. Di depan niatnya bukan tawadhu, berarti niatnya memimpin, menunjukkan arah jalan, melihat tuh ada yang ganggu nggak di jalan. Begitu Pak. Jadi ada niatnya Pak. Paham Pak? Jadi dalam budaya Jawa pun itu ada adabnya. Adab ketika berjalan dengan orang tua sebelah mana. Adab berjalan dengan perempuan sebelah mana. Itu ada adabnya. Nah, maka Nabi di sini menjaga itu.
ya, tawadhu. Wa ta'liman li ashabi, juga mengajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seperti itu. Ya, biasanya itu kalau beliau di rumah atau tidak bepergian ya, jadi jarak dekat. Nah, kalau beliau berjalan dalam perjalanan safar, ya, maka yang paling sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang di belakang para sahabat. Karena apa? Karena Nabi sangat peka, Pak. Care. Jangan-jangan di belakang orangnya udah capek, tahu-tahu ntar jatuh, ya. Makanya Nabi di belakang bilang lihat. Jadi Nabi kalau ada orang satu aja di belakang dipanggil, sini, bareng sama saya. Bareng. Takut nanti jatuh, puyeng, rendah atau apa ya. Perhatikan di belakang. Paham ya Pak ya? Nah, termasuk pembagian snack Pak. Kalau pembagian snack, ya biasanya depan kan udah ada yang piring-piring Pak ya. Belakang dulu kesian. Kan datangnya belakangan Ustaz. Takut nanti nggak nyampe. Udah kehabisan stok. Nah, depannya masih ada. Paham Pak? Itu insya Allah ini nanti. Kemudian wa yaqulu khallu dhahri. Nabi menyampaikan kepada para sahabat, khallu, kosongkan ya dhahri, arah belakang saya. Nabi kepengen seperti itu menyampaikan lil malaikatir ruhaniyah, karena Nabi diikuti oleh para malaikat ya, ar-ruhaniyah yang dinisbahkan kepada ruh, tidak bisa dilihat oleh kita ya. Nah, malaikat. Sudah paham Pak? Ini bentuk. Berarti Nabi SAW diberi rahasia, bisa tahu di belakang beliau ada para malaikat. Berarti Nabi tahu yang gaib ya? Enggak tahu Nabi, tapi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukakan ya. Dibukakan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Shallu 'alan nabi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah wayarkabu. Nabi kan keren ya. Nabi seorang panglima yang luar biasa, seorang mujahid ya, seorang yang mulia. Tetapi dalam kemuliaan beliau yarkabu, Nabi masih berkenan naik al-ba'ira, unta. Nabi berkenan naik unta. Ya. Jadi Nabi berkenan naik unta. Dan untanya banyak Nabi yang tunggangan, Pak. Wal faros, dan kuda. Nabi berkenan naik kuda. Kadang-kadang seperangkat tiap hari kuda. Berarti kendaraan Nabi banyak, Pak ya. Bapak kendaraannya berapa, Pak, untuk Bapak sendiri? Banyak juga ya. Motor, sepeda, apa lagi? Mobil. Pakai semua. Kadang sini pakai mobil, nggak apa-apa. Ya. Kadang kesini pakai sepeda. Kadang naik motor. Ya. Kadang jalan kaki. Yang dari jauh jalan kaki nggak apa-apa. Pahalanya banyak. Ya. Baik. Nabi seperti itu. Kemudian wal baghlah. Dan Nabi berkenan juga kadang-kadang beliau naik bighal. Bighal artinya adalah peranakan, hewan peranakan antara kuda dan keledai. Ini namanya bighal. Kuda dan keledai. Ini peranakan dari ini namanya bighal. Ya, al-baghlah. Kemudian wahimaron, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan naik himar. Himar artinya adalah apa tadi? Keledai. Ya. Kemudian ba'dul muluki, di mana sebagian dari raja-raja di waktu itu, sebagian di antara mereka ilahi ahda, berkenan memberikan hadiah himar tersebut kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantaranya yang memberikan hadiah adalah Raja Muqawqis, ya, memberikan hadiah berupa himar. Juga menghadiahkan, kalau nggak salah,
seorang wanita yang bernama Maria Qibtiyah, sehingga menjadi istri beliau dan punya putra dari Maria Al-Qibtiyah ini, punya putra Nabi yang bernama Ibrahim. Nabi punya putra bernama Ibrahim dari wanita yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis di Mesir, ya, itu menjadi istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa yasibu ala batrihil hajar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat, tidak selalu Pak, kadang ya, mengikatkan ala batrihil hajar, di atas perut beliau al hajar, batu. Kenapa ngikat batu Pak? Ya, minal ju'i, untuk menahan rasa sakit karena lapar. Nabi miskin banget apa ya? Bukan. Ya. Jadi Nabi ini ada batu itu bukan sumber panas Pak ya. Dingin kan sifatnya. Perut kalau kosong rasanya panas apa dingin Pak? Hah? Panas. Sakit nggak? Kalau lapar? Sakit. Nah, Nabi tempelkan itu di perut beliau yang mulia. Nyentuh ke perut beliau. Biar apa? Biar mengurangi rasa sakit karena lapar. Seolah-olah Nabi bukan pamer, pengen menyampaikan pada dunia. Ini kalau saya nggak disuruh makan, saya nggak pengen makan. Saya nggak senang mengumpulkan harta dunia, nggak perlu. Secukupnya, masih kuat, masih tahan. Walaupun sakit, lapar, masih tahan. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan nggak mampu, Nabi punya kemampuan untuk makan 4 sehat 5 sempurna Pak. Ya. Waqad utiya, padahal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi anugerah mafatihal khazaini, yaitu kunci-kunci perbendaharaan al-ardhiyah, bumi. Jadi Nabi itu diberi oleh Allah kunci bendahara harta benda di bumi ini Pak. Diberi rahasia. Lalu kita gimana Pak? Dikasih rasa atu aja. Mantranya dibaca, bes langsung. Ini sumurnya jadi emas. Oke, masjid jadi emas. Ya, karena kita pakai nafsu Pak ya. Senang ngumpulin harta. Buktinya, walaupun sudah punya mobil, ngeliat keluaran terbaru, pengen coba mobil itu Pak, nanti kalau ada duit lagi Pak, pengen ngumpulin. Jadi kita kalah ya. Kalau Nabi menjauhi dunia. Kalau kita bukan hanya mendekati, ngerangkul. Sedih kalau kendaraannya banyak bolak-balik rusak, colong orang, nangis sejadi-jadinya. Jadi kalau kita Pak ya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita sifat zuhud ya, walaupun sedikit ya, kepada diri kita, dengan keberkahan kemuliaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini disampaikan tujuannya agar ditiru ya, minimal punya qanaah, punya syukur yang lebih besar, lebih baik. Jadi beda Pak sama yang nggak ngaji ya, usahakan Pak ya. Ya Bapak udah ngaji nih, disyukuri yang ada. Ya, istri cukup satu aja, yang penting bener. Ya, perbaiki akhlak kita, insya Allah semakin berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan lanjutkan warawatatul jibal ila akhirih, sampai wabalagha da'inul imla'i fi fadafidil idahi muntaha. Jadi saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.